Hasil laga Liga Spanyol. Selamat, PSG juara trofi des Champions. Musala penghalang utama Liverpool datangkan Mbappe. Vitor Roque pakai nomor punggung bekas Messi. Kamerun izinkan Onana datang telat ke Piala Afrika 2024. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Real Madrid membuka tahun 2024 dengan sempurna. Los Blancos merengkuh kemenangan 1-0 atas Real Mallorca di ajang La Liga. Pada pertandingan di Santiago Bernabeu, Kamis 4 Januari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, gol Real Madrid diciptakan oleh Antonio Rudiger pada menit ke-78. Di laga lainnya, Girona secara dramatis sukses menaklukkan Atletico Madrid 4-3 dalam laga Jornada 19 di Estadi Municipal de Montilivi, Kamis 4 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Valeri Fernandes sudah berhasil membawa Girona unggul di menit kedua. Alvaro Morata mencetak gol untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-14. Girona kembali memimpin berkat gol Savio di menit ke-26 dan memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat aksi Daley Blind di menit 39. Morata kembali bikin gol di menit ke-44 dan 54. Ivan Ortin lantas jadi penentu kemenangan Girona. Berkat hasil ini, Girona di posisi 2 berhak kembali menyamai poin milik sang pemuncak klasemen Real Madrid yakni 48. Sementara itu Atletico menempati urutan ketiga dengan poin 38. AS Roma sukses mengalahkan Cremonese di babak 16 besar Coppa Italia Kamis dini hari tadi. Cremonese unggul lebih dulu via gol Frank Sajot di menit ke-37. Akan tetapi, Roma mampu comeback di babak kedua berkat lesatan Romelu Lukaku di menit 77 dan penalti Paulo Dybala di menit 85. Hasil ini membawa anak asuh Jose Mourinho melenggang ke perempat final Coppa Italia 2023-24. PSG sukses mendapatkan Piala Super Prancis alias Trofi des Champions 2023 usai mengalahkan Toulouse. Laga baru bergulir 3 menit, Les Parisiens bisa menciptakan keunggulan melalui gelandang serang asal Korea Selatan Lee Kang-in. Adapun gol kedua PSG dibukukan oleh sang mega bintang Kylian Mbappe pada menit ke-44. Memanfaatkan asis Bradley Barcola, Piala Super Prancis 2023 ini menjadi trofi pertama Luis Enrique bersama PSG. Manchester United kemungkinan akan terjun ke pasar transfer untuk memperkuat barisan lini depan mereka yang sedang goyah. Setan mereka kesulitan di depan gawang sepanjang 20 pertandingan pertama Premier League musim ini karena mereka hanya berhasil mencetak 22 gol dalam kurun waktu tersebut. Dilansir Give Me Sport, ada 4 striker yang diincar MU, yakni Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Muller, Timo Werner, dan Serhou Guirassy. Mohamed Salah bisa menghalangi langkah ambisius Liverpool untuk merekrut superstar Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Pasalnya, Liverpool hanya bisa mencapai kesepakatan dengan Mbappe yang notabene bakal gratis jika melepas Mohamed Salah dari daftar gaji pemainnya. Sampai saat ini Mo Salah menjadi pemain dengan gaji termahal di Liverpool. Salah mendapatkan bayaran hingga 18 juta euro per tahunnya. Pemain sayap Crystal Palace Michael Olise harus absen dalam pertandingan Piala FA melawan Everton besok malam karena cedera hamstring. Olise mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 Palace melawan Brentford pada Sabtu 30 Desember, tetapi terlihat tertati-tati di akhir pertandingan, menimbulkan kekhawatiran bahwa ia mungkin mengalami penurunan kebugaran. Roy Hodgson, pelatih Palace, mengakui tidak yakin berapa lama pemain berusia 22 tahun itu akan absen. AS Roma sukses menenggelamkan Cremonese. Pelatih AS Roma Jose Mourinho mengakui bahwa AS Roma mengambil resiko besar dengan formasi yang tidak lazim untuk mengalahkan Cremonese di Coppa Italia. Bahkan Mourinho tidak segan meminta Lukaku jadi bek bila hal tersebut dilakukan. Jika Romelu Lukaku harus bermain sebagai bek tengah, dia akan melakukannya. Ucapan Mourinho berdasar bahwa dalam beberapa laga terakhir, AS Roma kembali merasakan krisis lini belakang setelah beberapa pemain absen karena cedera atau akumulasi kartu. Nomor punggung yang akan dipakai Vitor Roque di Barcelona pada sisa musim ini terungkap. Berlian muda asal Brasil tersebut akan memakai nomor 19.
Nomor ini pernah dipakai oleh beberapa pemain hebat di Barcelona. Salah satunya adalah bintang Argentina Lionel Messi. Pemain terakhir yang mengenakan nomor 19 di Barcelona adalah Frank Casey. Roque sendiri kemungkinan besar sudah bisa turun saat Barcelona menghadapi Las Palmas pada pekan ini. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Estadio de Gran Canaria. Meski masih menjadi andalan Barcelona, Robert Lewandowski banyak menerima kritik pada musim ini. Ia dinilai sudah mengalami penurunan kualitas baik dalam membangun serangan maupun mencetak gol ke gawang lawan. Kondisi tersebut pun sepertinya diakui oleh pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Xavi bahkan sempat mengatakan posisi Lewandowski bisa saja tergusur apabila memang Vitor Roque, striker anyar yang didatangkan Barcelona, bisa memberikan efek di lapangan. Claudio Echeverri, pemain yang bersinar di Piala Dunia U17 yang bakal menjadi rekrutan terbaru Manchester City pada bursa transfer Januari ini, diberitakan bakal melanjutkan pendidikan sepak bolanya di River Plate. Setelah itu dia akan melangkah ke Liga Spanyol bersama Girona sebelum mendarat di Inggris. Girona memang menjadi bagian dari City Football Group. Bahkan Presiden Girona Pere Guardiola merupakan adik pelatih City Pep Guardiola. Sebelum Echeverri, Yan Couto dan Yangel Herrera adalah dua pemain yang dipinjamkan City ke Girona. Gara-gara bikin ucapan selamat tahun baru bareng Ilkay Gundogan, Barcelona diledek di media sosial. Diketahui pada 1 Januari lalu, Barcelona sempat membuat unggahan di media sosialnya foto Presiden Joan Laporta bersama Ilkay Gundogan dipajang. Keterangan dalam foto itu tertulis, "Tahun terbaik dalam hidup saya." Tulis demikian, yang bermaksud menjadi kutipan kata-kata Gundogan soal 2023. Banyak yang mencibir postingan foto itu. El Barça dituding memanfaatkan tahun terbaik Gundogan untuk merayakan 2023. Gelandang muda Barcelona Pedri mengungkapkan rasa kagumnya kepada Lionel Messi. Di mata Pedri, Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah. Hal itu disampaikan Pedri dalam wawancara dengan streamer Twitch, Ibai Llanos, seperti dikutip Gol. Menurut Pedri, Messi benar-benar memiliki aura pemain hebat. Messi pun menjadi orang pertama yang dilihat Pedri ketika berada di ruang ganti Barcelona. Kabar menarik datang dari Manchester United. Diwartakan oleh jurnalis terkemuka Inggris David Ornstein bahwa MU baru saja mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Kamerun atau Fecafoot terkait situasi Andre Onana. MU akhirnya mendapatkan izin untuk menggunakan jasa Onana sampai 14 Januari atau sehari sebelum kick-off Kamerun di Piala Afrika 2023 melawan Guinea. Dalam kesepakatan itu, United meminta kepada Fecafoot agar mengizinkan Onana bermain saat laga melawan Tottenham Hotspur pada pekan ke-21 Liga Inggris 2023-24. Pesepak bola Youssef Attal telah dijatuhi hukuman percobaan 8 bulan penjara dan denda 45.000 euro untuk pengadilan di Nice, Prancis. Penyebabnya, pemain asal Aljazair ini mengunggah ulang di media sosial tentang konflik Israel-Hamas. Pengadilan menyatakan unggahan ulang di media sosial memicu kebencian atas dasar agama. Attal memang vokal menyuarakan isu Palestina. Attal sempat diskors oleh klub Ligue 1 Prancis tersebut pada Oktober lalu setelah unggahan media sosial yang dia hapus. Alex Meret harus absen hingga 2 bulan setelah mengalami cedera di paruh kedua saat Napoli bermain imbang 0-0 dengan Monza di pertandingan terakhir mereka pada tahun 2023. Meret tertatih-tatih karena masalah otot saat waktu reguler tersisa 15 menit. Dalam laporan yang dirilis Napoli, pihak klub mengkonfirmasi bahwa Meret menderita lesi tingkat 2 pada otot semimembranosus di hamstring kirinya. Meret akan absen membela Napoli hingga akhir Februari atau awal Maret. Carlo Ancelotti mengakui sempat dikontak Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) untuk melatih timnas Brasil sebelum memperpanjang kontrak bersama Real Madrid. Namun tawaran itu akhirnya ditolak Ancelotti karena masih ingin menangani Los Blancos. Lelaki Italia itu baru saja memperpanjang kontrak dengan Los Merengues hingga 2026. Ancelotti merasa bersyukur menolak tawaran Brasil. Jika ia menyetujui tawaran Brasil, bukan tidak mungkin posisinya juga terancam. Keputusan melatih Madrid dianggap keputusan yang tepat. Leonardo Bonucci yang kala itu bersama Juventus mengaku pernah menolak tawaran menggiurkan dari Manchester City pada 2016 silam. Ketika itu, Bonucci hampir saja dipinang The Citizen dengan bandrol 100 juta pound sterling. Apabila menerima pinangan City pada 2016 silam, Bonucci bakal merasakan asuhan tangan dingin Pep Guardiola. Bonucci mengaku cukup penasaran dengan tangan dingin Guardiola, namun tidak menyesali keputusannya bertahan bersama Bianconeri.
Peminat bek Genoa Radu Dragusin kian bertambah. Football Italia melaporkan Napoli kini bakal menyaingi Tottenham. Harga yang diminta Genoa yakni 35 juta euro. Laporan itu mengklaim tawaran dari Spurs sebenarnya mendekati 23 juta euro, namun Genoa tidak mau menerimanya. Sumber yang sama juga menyatakan bahwa Napoli meningkatkan upaya mereka untuk mendapatkan Dragusin dan akan menambahkan Leo Ostigard ke dalam proposal bersama dengan uang tunai 20 juta euro. Lionel Messi gagal membujuk mantan kompatriotnya di timnas Argentina, Marcos Rojo, ke Inter Miami. Mantan bek Manchester United itu memutuskan untuk tidak mengambil tindakan atas minat tersebut dan memilih untuk tetap di Boca Juniors. Sebelumnya, Messi telah sukses membujuk mantan rekan-rekan setimnya di Barca untuk gabung Inter Miami, seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, dan yang terakhir, Luis Suarez. Alvaro Morata memberi pengakuan yang mengejutkan. Striker Atletico Madrid ini mengaku nyaris bergabung dengan Inter Milan di musim panas kemarin sebelum pembicaraannya dengan pelatih Diego Simeone dan juga pelatih Gustavo Lopez yang mengubah pikirannya. Sang striker mengatakan tidak ada apapun yang dikatakan Simeone padanya, hanya gambaran secara umum. Dikutip Goal, bek sayap Arsenal Ben White hampir menandatangani kontrak jangka panjang baru di Stadion Emirates. Negosiasi antara kedua pihak berjalan dengan baik dan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Laporan tersebut lebih lanjut juga mengklaim bahwa pihak Meriam London telah mencapai keputusan mengenai masa depan jangka pendek Jacob Kiwior. Pemain berusia 23 tahun itu telah menarik minat beberapa klub, tetapi kemungkinan besar dia tidak akan meninggalkan raksasa Liga Premier pada Januari. Menurut media Turki NTV Sport, Galatasaray ingin mengakhiri masa peminjaman Hakim Ziyech bulan ini. Pemain 30 tahun itu mengalami masa-masa yang tidak efektif di Super League sejak ia pindah dengan status pinjaman ke Istanbul dari Chelsea pada musim panas. Di tengah ketidakpastian tersebut, agen Ziyech membantah kabar yang menyebutkan bahwa sang winger telah meminta untuk meninggalkan Galatasaray di tengah laporan yang menyatakan bahwa masa peminjamannya dari Chelsea akan segera berakhir. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, enggan mengomentari kencangnya rumor Kylian Mbappe hengkang. Mbappe dikabarkan sedang dibidik oleh sejumlah klub besar Eropa, mulai dari Real Madrid hingga Liverpool. Meski begitu, Enrique akan tetap melatih sang pemain seperti biasa di lapangan nanti. Tentang rumor Mbappe hengkang bukan masalah yang bergantung pada saya. Saya bukan orang yang menjawab pertanyaan ini. Piala Asia 2023 akan dimulai pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi pesan ke Timnas Indonesia. PSSI menargetkan Timnas Indonesia setidaknya bisa lolos ke babak 16 besar. Untuk itu, Erick meminta pasukan Shin Tae-yong untuk tampil mati-matian. Sudah 16 tahun tidak main di ajang ini, sehingga sudah seharusnya kami total dan anggap ini kesempatan emas untuk buktikan bahwa level kita bisa bersaing dengan para jawara sepak bola Asia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!